Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi. Kali ini kita bertemakan tentang momen spesial yang akan kamu rasakan ya di sepanjang hidup kamu. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama ya di sini. Tapi ingat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan satu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pisces, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya, jika ada. Kita akan lihat di sini momen spesial yang akan kamu rasakan saat ini ataupun dalam waktu dekat ya. Oke. Oke. Baik, Pisces, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, ya artinya energi kamu belum kebaca di sini. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, kita akan lihat di sini momen apakah yang membuat kamu merasa spesial gitu ya dalam hidup kamu. Nah, di bottom kamu ada let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Jadi ada saat dimana kamu merasakan ya sebuah kondisi dimana harus bisa melepaskan. Kondisinya seperti apa ya? Mungkin kondisi dimana kamu mempunyai suatu hubungan yang benar-benar tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Apakah hubungan itu akan hancur? Apakah hubungan itu akan tetap berjalan? Nah itu. Jadi saat ini kamu merasakan pengen lepas dari kondisi itu. Pengen lepas dari situasi yang sangat membelenggu bagi kamu. Ya, gitu. Karena dilihat di sini sepertinya ya di kata pertama di situ ada past life relationship. You have known each other before. Ya, di sini ada sebuah hubungan yang sudah berakhir. Di mana di bottomnya kamu ingin melepaskan semua yang ada dalam pikiran kamu. Apakah itu pikiran negatif ataupun pikiran tentang seseorang ya, seseorang di masa lalu. Karena di sini ada past life. Ada hidup yang sudah kamu jalankan dengan seseorang tapi harus berakhir gitu ya. Nah, kenapa? Ternyata akan hadir nih seseorang dalam kehidupan kamu. Setelah kamu bisa melupakan dia, setelah kamu bisa melepaskan dia, orang di masa lalu kamu atau orang yang mungkin selama ini tidak pernah ada kejelasan bagi kamu, ya. Dan akhirnya setelah kamu bisa melepaskan itu, akan ada seseorang datang kepada kamu setelah hubungan kamu berakhir ini. Dan seseorang itu bisa menggairahkan sih bagi kamu ya. Bisa membuat kamu bahagia juga. Bisa membuat kamu merasa, wah gimana gitu ya. Nah ini gambarannya, ya kayaknya akan datang ya seseorang dalam hidup kamu kembali. Siapakah itu? Apakah di sini orang baru? Ya, bisa saja di sini orang baru ya. Akan terkoneksi dengan kamu. Oke? Buat Pisces. Di sini kamu mungkin akan merasa benar-benar dihargai gitu ya. Karena ya mungkin kamu sebelumnya itu ada hubungan yang mungkin tidak pernah ada kejelasan, tidak pernah hubungan itu membahagiakan kamu, tidak bisa membuat kamu senang gitu loh. Jadi ya bagaimanapun aku harus bisa mengakhiri kondisi ini. Nah, disitulah akhirnya kamu bisa merasakan energi yang baru datang ke dalam kehidupan kamu yang bisa membawa aura-aura positif ke dalam hidup kamu ya. Disitulah ada seseorang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu nantinya. Oke, itu itu di kartu pertama ya bagi kamu ya, Pisces. Nah, selanjutnya bisa saja itu adalah suatu momen bagi kamu di mana momen yang spesial yang kamu rasakan sepanjang hidup kamu, di mana kamu bisa lepas dari seseorang yang toksik
atau dia seseorang yang mungkin manipulatif ya, atau dia hanya memanfaatkan kamu. Dan itu merupakan momen yang spesial bagi kamu. Mungkin selama ini kamu sulit ya untuk melepaskan dia, dan akhirnya saat ini kamu bisa melepaskan dia. Dan momen yang lainnya yang ikut di belakang itu adalah seseorang yang datang, yang hadir dalam hidup kamu ya, yang bisa membuat kamu melupakan segalanya. Oke. Okay? Di sini ada pay attention to the red flag. Jadi the sign are continuing you ya. Jadi di mana di sini akhirnya ada sesuatu yang terbayarkan di sini buat kamu. Ya, mungkin rasa sakit kamu akhirnya terbayarkan, dan akhirnya kamu saat ini lebih bahagia lagi dari hari sebelumnya ya. Karena memang kamu merasakan bahwa wah, ternyata hikmah dari kejadian ini, hikmah dari suatu hubungan yang mungkin tidak pernah ada kejelasan, ternyata ini gitu loh. Aku ketemu dengan soulmate-nya aku. Nah, ini dia. Ada soulmate. Oke. Okay? Buat Pisces. Nah, di sini kartu soulmate-nya buat kamu ya. Kamu akan menemukan seseorang yang ternyata hubungan kamu yang sudah kamu lepaskan ternyata ya uh, punya tujuan untuk menemukan soulmate. Nah, itu. Tapi kalau jika kamu tidak bisa melepaskan orang yang saat itu terhubung sama kamu, nah kamu tidak akan ketemu dengan soulmate-nya kamu. Nah, itulah gambarannya ya, logikanya aja. Jadi saat kamu sebenarnya sih itu tuh udah diatur ya. Perjalanan hidup kita itu sudah diatur, tergantung kita merasakan energi itu ya. Kalau seandainya kamu sudah tahu nih, aku berdiri dengan seseorang, aku punya hubungan dengan seseorang, ternyata orang itu tidak pernah ada kejelasan, ternyata orang itu hanya memanfaatkan aku, ternyata orang itu hanya datang dan pergi sesuka hatinya dia, saat dia butuh ya dia datang, saat dia tidak butuh kamu dia pergi. Nah, otomatis dong bagi kamu yang sudah berpikir bahwa hubungan ini ya yang seperti ini tidak pantas gitu loh. Nah, itu. Karena jika kamu teruskan hubungan itu, kamu tidak akan pernah menemukan jawabannya ya dari apa yang terjadi sama kamu saat itu, gitu ya. Tapi kalau kamu sudah cepat sadar bahwa ya aku harus bisa lepaskan ini nih gitu, agar soulmate aku bisa datang dengan mudah ke dalam hidup aku. Nah, itu ya. Disitulah momen mungkin yang spesial bagi kamu, di mana kamu akhirnya bisa lepas dari orang-orang yang mungkin tidak pernah menganggap kamu sebagai pasangannya gitu ya. Walaupun kamu di situ kondisinya sangat mencintai dia, ya otomatis dong ya kalau kita punya hubungan dengan seseorang ya karena atas dasar cinta gitu ya, itu sebagian. Tapi banyak juga sih atas dasar ya melihat tampang ya, body, wajah, paras, cuannya, nah itu banyak sekali. Dan itulah akhirnya ya hubungan yang tidak pernah kekal ya, karena itu, karena ada energi-energi negatif yang dimiliki oleh seseorang itu terhadap kamu. Oke. Nah, di sini ada romantic feeling. Your feeling are real. Di sini kamu harus bisa sadar bahwa perasaan kamu itu, keromantisan kamu itu nyata gitu loh. Mungkin selama ini kamu bermimpi, kapan ya aku bisa ketemu dengan soulmate aku? Kapan ya aku bisa bahagia dengan orang yang benar-benar mencintai aku dengan tulus gitu loh. Ya karena mungkin selama ini kamu ketemunya itu dengan orang-orang yang tidak benar, maksudnya itu tidak benar gini. Ya yang datang ya itu lagi, orang yang hanya memanfaatkan kamu, orang yang hanya sebagai pelarian gitu ya. Dan ternyata seseorang itu yang mungkin sudah pernah menikah. Nah, itu. Jadi kapan ya aku menemukan uh, seseorang yang benar-benar tulus gitu ya. Dan disinilah akhirnya kamu menemukan itu. Nyata buat kamu ya. Seseorang itu akan hadir, membahagiakan kamu, dan kamu juga membalas kebahagiaan itu. Oke? Okay? Buat Pisces, kita di sini lihat ada kartu selanjutnya. Ada free yourself. Ya, memang sih kamu saat kamu pernah terluka ataupun saat kamu merasa disakiti, kamu lebih pengen sendiri dulu. Kamu pengen apa ya, fokus ke diri kamu dulu gitu ya. Kamu tidak ingin berpikir yang enggak-enggak dulu gitu. Tetapi ya itu momen yang spesial juga sih yang kamu rasakan akhirnya saat kamu menikmati kesendirian kamu. Ternyata ya
hadirlah seseorang yang dikatakan soulmate-nya kamu di sini ya, itu yang memberikan rasa keromantisan. Nah, ini kartunya bagus-bagus ya buat Pisces. Nah, jadi jangan dipikir bahwa hidup kita ini sedih terus-menerus, enggak. Semua itu bisa kita lepas, kesedihan, penderitaan ataupun kekecewaan itu bisa kita lepaskan. Secara kita harus sadar bahwa inilah hidup. Hidup itu adalah pilihan. Oke, nah itu. Oke, buat Pisces kita akan lihat lagi di sini dari kata tarot ya. Eh, apa lagi yang terjadi dalam hidup kamu? Momen spesial apa lagi yang akan kamu rasakan nantinya? Oke. Sebelumnya buat Pisces yang ingin personal reading atau coaching silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya silahkan cek dan recek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu, oke? Baik, Pisces, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat apalagi yang akan terlihat di sini, atau cerita hidup kamu seperti apa sebelum atau sesudahnya. Di situ ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Nah, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, juga di situ ada Aries, ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Kita akan ambil lagi 2 lagi kartunya buat kamu. 2 masuk bottom ya. Nah, ini ada kartu The Fool, Gemini. Oke, itu zodiak yang di-link dengan kamu ya. Juga ada Leo juga di sini. Nah, kita akan lihat cerita kamu sebelumnya seperti apa ataupun sesudahnya ya. Kita akan coba lihat di sini. Di bottomnya kamu. Di sini kamu mendapatkan sebuah kekuatan. Ya, kekuatan apa ya? Mungkin seakan-akan Tuhan mentransfer energi ke kamu, di mana ya kekuatan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kamu ya. Hidup kamu seperti apa ya, mungkin kamu merasa selama ini hidup kamu penuh dengan beban ya, penuh dengan penderitaan, ketemu mungkin dengan orang-orang yang tidak pernah membahagiakan kamu ya, atau bisa saja kamu di sini merasakan satu finansial yang benar-benar pengen diseimbangkan. Nah, banyak sekali faktor di sini yang membuat kamu menjadi seseorang yang punya power, kekuatan ya. Di sini kekuatan itu muncul dengan sendirinya buat kamu. Karena ya mungkin kamu akhirnya berpikir masalah yang aku hadapi itu adalah sebuah pembelajaran buat aku. Dan itu harus aku syukuri. Dan itu juga bisa dijadikan momen spesial bagi kamu. Bukan justru itu jadi penyesalan ataupun jadi suatu ancaman, tidak ya. Justru kehidupan yang kamu lalui saat kamu pernah dikhianati atau disakiti, nah itu sebenarnya momen spesial bagi kamu. Ya, sehingga kamu dengan begitu kamu menyadari, wah ternyata seperti ini ya disakiti, ternyata seperti ini rasanya ya. Jadi sehingga akhirnya kamu selanjutnya kamu lebih menghargai hidup, gitu ya. Dan kamu juga harus lebih berhati-hati jadinya. Oke, nah itu gambaran di sini. Kekuatan yang kamu miliki di sini ya, ada strength. Kita lihat di sini. Di kartu pertama ada Five of Cup ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau bercerita tentang vibe ya, cup ya, itu perasaan. Di sini terlihat kamu mengalami kesedihan, kekecewaan, atau kekalahan ya. Dari segi mungkin kamu pengen mendapatkan dia nih, tahu-tahu nggak bisa kamu dapatkan gitu ya. Kenapa? Mungkin banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Salah satunya mungkin kamu sadar dia bukan yang terbaik buat kamu, atau kamu tahu bahwa dia itu orang yang mungkin belum siap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih intens gitu ya. Atau memang kamu tahu dia hanya memanfaatkan kamu. Jadi itu akhirnya kamu merasakan ya udahlah, sedih itu hanya sekedar untuk mencurahkan aja.
mengekspresikan rasanya kamu saat ini bahwa kamu pernah dikecewakan gitu. Oke, Pisces, itu yang terlihat di sini. Karena kalau dilihat di sini ya, aku merasa bahwa kamu itu berdiri dengan seseorang yang mungkin suka ngatur-ngatur kamu, dia mungkin suka membuat kamu itu enggak nyaman, ya. Atau mungkin saat kamu ketemu sama teman-teman aja, mungkin belum berapa menit dari telepon, kamu di mana? Kapan pulangnya? Kapan kamu ketemu aku? Bisa nggak ya kamu kasih waktu aku sebentar gitu ya. Nah itu, soalnya iya, dianggap di sini kamu itu diatur oleh dia. Di situ kamu yang tidak ingin diatur seperti itu gitu loh. Kamu ingin bukannya kamu ingin bebas bukan ya, tapi kamu tidak mau hidup kamu itu kayak diatur, ya kayak yang dikekang gitu ya. Di situ ini menggambarkan bahwa seseorang yang dekat dengan kamu itu ya seperti itu. Jadi itulah membuat kamu merasa tidak nyaman. Kamu pengen mencari sebuah eh, sebuah ya ketenangan, sebuah kebahagiaan karena kamu dilihat di sini tidak bahagia. Seolah-olah kamu di sini harus nurut nih apa kata dia gitu loh. Ya, apa yang dia bilang, apa yang dia eh, apa perintahkan ke kamu itu harusnya kamu mengikuti dia gitu loh. Tapi kamu itu yang tidak mau. Karena apa ya? Namanya kita hidup, kita harus saling saling mengerti satu sama lain. Apalagi kita hubungannya yang pernah menikah ataupun sudah menikah gitu ya. Dan itu harus benar-benar kita lihat saling pengertiannya itu yang harus kita lihat. Oke, okay? Bukan yang lain-lainnya. Nah, disinilah kamu akhirnya merasa menderita di sini, ya. Oke, sangat menderita sekali. Tapi di sini kamu masih ada kesempatan. Kamu lagi masih ada sebuah pedang ya yang kamu pegang di sini. Jadi ini adalah gambaran satu harapan bagi kamu. Walaupun kamu sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, ya, sakit sesakit-sakitnya, ya, kecewa sekecewa-kecewanya gitu ya. Tapi masih ada harapan bagi kamu di sini untuk bisa memperjuangkan kembali hidup kamu, ya. Nah, di sini terlihat jelas sekali ada the fool. Hidup kamu yang temperance ya, maaf, ada temperance di sini. Akhirnya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu kembali. Secara kamu di sini sudah memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan hidup kamu, ya. Dan akhirnya semuanya bisa terlepaskan. Ini ternyata cerita kamu di masa lalu sebelum kamu menemukan seseorang yang pantas buat kamu. Oke, buat Pisces. Itu yang terlihat di sini, ya. Pisces, benar-benar di sini hidup kamu akan lebih baik ya ke depannya. Semoga momen-momen yang spesial ini bisa kamu abadikan ya, bisa kamu simpan ya dalam memorinya kamu agar ya mungkin bisa dikatakan ini sebagai motivasi atau sebagai kekuatan bagi kamu agar bisa mengerti hidup ini seperti ini loh gitu ya. Harus dijalankan seperti ini. Dan hidup ini harus ditentukan oleh kita sendiri gitu. Mau seperti apa kita ke depannya. Itu gambarannya ya. Oke, buat Pisces mungkin ini dulurin kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia, ya, lebih bisa menghargai hidup ini, apapun masalah yang kamu hadapi. Semoga kamu bisa kedepannya ya bisa menjadi orang yang bijaksana. Oke, sampai ketemu lagi, Pisces. Dadah.